selamat siang dimanapun berada sahabat akademika. Perkenalkan saya Dia Apriliani dari Universitas Al-Ghifari. Saat kini kita akan berbincang aktif dengan Ibu Mary Akmaradina. Mau ibu atau teteh nih? Kayaknya lebih enak teteh ya. Ya teteh ya, jiwa mudanya lebih dapat kan? Iya benar. Nggak mau kelihatan tua. Betul. Sejujurnya. Teh Mary Akmaradina ini siapa sih ya? Aktif berkegiatan apa saja dan mau menyampaikan apa? Tentunya informasi penting ya. Jangan lewatkan. Nah, kita tentunya akan berkenalan terlebih dahulu dengan Teh Mary Akmaradina ini. Selain dosen aktif di berbagai penelitian, publikasi, ya, Teh Mary juga adalah merupakan sekretaris LPPM di Universitas Al-Ghifari Bandung. Kita sapa terlebih dahulu ya. Teh Mary apa kabar? Alhamdulillah baik Teh Dia. Alhamdulillah. Aktivitas sekarang sibuk apa nih? Lumayan ya. Sekarang sedang studi juga. Wih, hebat, luar S3. biasa. Doain saja mudah-mudahan diperlancar penelitiannya, segera lulus, nggak mau lama-lama capek. Betul ya. Tapi berarti di udah sama S3 lagi lanjut, kemudian sekretaris LPPM juga ya. Dan mungkin sebelum-sebelumnya juga kan aktif mengajar tentunya. Dan ini salah satu yang memang menyemangati kita semua, khususnya di Universitas Al-Ghifari dalam hal perdosenan, perpublikasian, penelitian dan pengabdian ya. Karena selain bidangnya memang expert di bidang tersebut. Wah, sama-sama belajar kita ya. Oke, kita sama-sama belajar. Nah, tentunya ada beberapa hal informasi ya yang ingin disampaikan. Khususnya saya nih Bu, karena kan kalau terhitung secara waktu, Tadi Bu apa Teteh? oh iya tuh maaf diprotes pemirsa, karena kebiasaan gitu. Oke, Teh, Ya, semuanya oke. nanti kalau bertemu dengan sebelumnya Ibu Mary, sekarang jadi Teteh. Lanjut. Teh, ini mah ngobrol sharing ya. Saya belum 2 tahun, mungkin baru akan 2 tahun menjadi dosen. Gitu Iya. ya. Orang bilang, oh ada dosen muda nih. Saya rasa semua dosen harus berpikiran muda. Betul nggak sih? Betul Nah, sekali. sambil belajar juga di podcast kali ini, apa sih hal apa saja yang harus saya siapkan sebagai dosen untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, itu apa saja sih Teh? Oke. Tips dan triknya? Nah, ini nih ya pertanyaan bagus. Biasanya kalau dari yang muda-muda pertanyaannya tuh up to date ya. Nah, kita sebagai dosen ya, seperti yang tadi Teh Dia katakan, tidak bertugas hanya ngajar aja di kelas monoton gitu ya, tidak. Tapi kita punya tugas Tridharma perguruan tinggi. 3 dharma nih ya, bukan dasa dharma ya. Dasa dharma masuk pulang. Nah, tugas kita yang pertama itu tentang pendidikan. Oke, pengajaran itu penting ya bagi kita seorang dosen. Dan itu harus di-upgrade juga loh metode pembelajaran yang cocok untuk saat ini. Bahkan kan sudah ada perkembangan ya, ada Iya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah sebetulnya itu mempermudah kita mensinkronkan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Karena yang kedua tadi penelitian, yang ketiga pengabdian. Nah penelitian, dosen mengeluh, aduh nggak ada dana riset Ya, gitu kan ya. betul. Pengabdian, aduh nggak ada dana pengabdian. Betul. Ternyata kita tuh difasilitasi sama negara. Ada peluang kita untuk bersaing ya sebagai dosen di tingkat nasional untuk mendapatkan hibah-hibah penelitian dan pengabdian. Jadi ambil kesempatan itu sebetulnya ya harus. Nah ini yang terbaru nih Teh Dia. Kita ada surat cinta ya dari Kemendikbud. Betul. Ya, ingat tahu ya Iya. tentang Sinta. Tentang Sinta. Kita harus memutakhirkan data Sinta kita betul, masing-masing di akun Sintanya. Nah ini sebetulnya harus ya, kata saya mah wajib, bahkan jadi suatu keharusan pada diri sendiri untuk tadi bersaing dapetin dana-dana penelitian dan pengabdian ya dari negara. Karena mereka lihatnya dari situ, dari Sinta. Terus juga melihat klaster perguruan tinggi itu dari Sinta. Nah, Universitas Al-Ghifari saat ini masih Pratama. Ya, kita bersyukur saja ya dulu. Kesempatan penelitian ada beberapa yang mungkin kita tidak bisa mengikuti karena masih Pratama. Tapi alhamdulillah saat ini dosen-dosen kita sudah mulai bersaing ya. Betul. Kemarin juga sudah beberapa dosen sudah dapat ya. Tidak hanya 1, 2, 3 lagi. Kemarin tuh sampai 7 dosen kita mendapatkan dana penelitian. Bahkan dari sempat sampai 9 ya. Iya, pernah 9 juga kan gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, itu sebetulnya butuh data-data update dari Sinta. Jadi para dosen itu harus mengupdate data publikasi selama
kurun waktu 1 tahun, dari tahun lalu kan sudah diupdate. Nah tahun ini harus diupdate lagi gitu. Update datanya mulai dari publikasi, terus mulai dari riset juga sebenarnya. Jadi riset itu yang diupdate ada yang otomatis ya, sudah masuk dari Kemendikbud itu langsung otomatis di Sintanya, tinggal kita klaim. Tapi kalau ada penelitian yang dia itu sebetulnya tidak dapat dari dana pemerintah, tapi dilakukan penelitian itu, nggak apa-apa, masukin aja. Masukin secara manual, betul. Terus pengabdian kepada masyarakat juga begitu. Ada pengabdian kepada masyarakat nggak dapat dana gitu ya, tapi melakukan sendiri pakai kantong pribadi misalnya, atau dibiayai oleh kampus, silahkan update gitu. Nah update, terus juga publikasi update, terus punya kekayaan intelektual HKI, mau itu terdaftar saja gitu ya, bukan paten sederhana atau paten, masukin gitu ya. Buku ISBN, non ISBN masukin, ISBN lebih bagus, tapi kalau tidak ber-ISBN masukin juga sama. Jadi semua itu update di Sinta. Nanti akan ada grafik ya, grafik penilaian dosen sendiri yang akan terlihat. Nanti ada skor namanya Sinta overall yang dilihat. Sebetulnya yang kita lihat kalau dari perguruan tinggi ranking itu adalah Sinta 3 years ya, 3 tahun. Itu nanti naik tuh. Kayak kita sekarang tuh, kayak saya disalib sama dosen-dosen muda ya. Ada Kaprodi Ekonomi menyalip saya gitu kan ya. Terus tiba-tiba disalip lagi sama dosen yang lain, dosen farmasi. Kan saya lagi tugas belajar ya. Jadi harus ya mengalah dulu lah. Iya, betul. Nah, enggak apa-apa, tapi kan kelihatan ya rankingnya naik terus. Nah, itu dosen dapat peringkat juga. Dia dilihat dari reviewer nanti penelitian ketika kita mengajukan proposal itu jelas, oh ini dosennya bertanggung jawab ini, kualitasnya bagus, ngelihat dari sana. Terus juga nanti diakumulasikan juga dosen-dosen yang di Universitas Al-Ghifari itu diakumulasikan skornya menjadi skor bagi universitas. Produktivitas dosennya. Oke ya, luar biasa banget kan. Kebayang. Ternyata selain daripada kita melakukan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian menjadi hal yang penting. Oh iya benar. Jadi benar teh, saya kerasa banget pertama saya jadi dosen, itu ternyata bukan, kirain saya cukup dengan oke, update Google Scholar. Udah Google Scholar, oh ternyata tidak bisa. Oke, update ID Sinta. Nah gitu. Udah ID Sinta, Pablon. Ya, kemudian juga banyak akun-akun yang dosen harus punya. Ya, selain tadi. Berarti kalau dari penjelasannya Teh Mary ini menjelaskan bagaimana pentingnya update di Sinta, itu kayak track record dosen, bener nggak sih? Betul kayak sekali. track record dosen. Jadi sebetulnya keuntungan bagi dosen juga ketika kita banyak publikasi, ketika banyak melakukan hal yang produktif dalam penelitian, pengabdian, menghasilkan sebuah karya, itu tuh kayak perpustakaan dosen secara pribadi, gitu, tapi punya impact untuk institusi, begitu. Iya, betul. Nah, tadi berbicara tentang Sinta. Kalau selain Sinta, akun apa saja yang harus dimiliki oleh dosen terutama? Nah, ini mungkin kita juga ada dosen-dosen muda ya, yang baru bergabung ya di Universitas kan termasuk saya. Anda mah muda tapi bergaul sama yang tua. Jangan keikutan tuanya ya. Jadi berguru. Gini, bagus ya, berguru itu penting. Nah, ternyata ini untuk mengajukan proposal, kita tuh nanti harus punya akun Bima. Sebetulnya nanti dosen-dosen yang belum punya akun Bima itu bisa langsung ke LPPM menemui saya. Nanti saya akan buatkan, nanti saya akan share gitu user dan passwordnya. Disinkronisasi, sebetulnya sudah melekat ya dengan NIDN itu, tapi butuh disinkronisasi oleh saya, diklaim gitu bahwa ini dosen Universitas Al-Ghifari. Nah dengan itu nanti dia punya akun dan bisa mengajukan dana hibah gitu. Nah itu untuk Bima. Nah di Sinta tadi, betul kata Teh Dia. Jadi kalau ada yang belum punya akun Sinta, itu pertama kali yang harus dilakukan, bikin dulu Google Scholar. Tapi kan punya Gmail ya. Iya, pasti punya. Nah, jadi kalau Gmail itu melekat Google Scholar, tinggal diaktifkan atau diverifikasi. Nah, verifikasinya pakai apa? Pakai email Unpari ya. Tahu. Ini karena udah diajarkan ya. Ini saya berasa sedang kuis. Enggak apa-apa tuh ya, dites ya. Bisa lupa lagi. Bisa terus hubungi ibu ketika lupa atau nggak tahu email Unparinya, betul nggak? Ke LPPM gitu ya, atau bagian IT, nanti akan dikasih tahu email afiliasinya. Nah, gitu. Email afiliasi itu kan banyak yang nggak tahu juga nih. Kadang
sebagian karena nyambung ya lagi Iya, ngobrolin email afiliasi institusi. Banyak yang nggak tahu juga, dosen bertanya gitu, ini untuk apa sih sebetulnya? Nah gitu kan. Nah bisa nggak Bu kasih penjelasan sedikit gitu ya? Kayaknya nyamannya Ibu aja ya, maaf soalnya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Tadinya mau kelihatan muda ya. Udah bisa ya. Iya kayak nyamannya tuh udah biasa keseharian Bu gitu ya. Iya, oke deh, Nah, nggak apa-apa. kalau misalnya email, balik lagi ke email afiliasi tadi ya, gimana sih? Apa sih dampaknya email afiliasi itu terhadap penggunaan dosen sendiri? Karena misalkan saya punya Gmail, kadang penggunaannya pakai gmail.com gitu ya. Nah, sekarang kan sudah diberikan fasilitas email afiliasi dari institusi. Nah, itu apa saja? Ada dampaknya nggak nih kira-kira untuk perguruan tinggi atau institusi kita? Oke. Nah, kalau email afiliasi itu sebetulnya keuntungan bagi dosennya ada. Nah, keuntungannya apa? Kan banyak ya software atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita dapatkan gratis ketika kita pakai email institusi gitu. Jadi kayak contoh nih, Google Classroom. Bisa sih kita pakai Gmail, tapi kan terbatas. Tapi kalau kita pakai institusi, itu lebih besar kapasitasnya. Bahkan banyak tools yang bisa kita pakai gitu. Kadang bisa, dia dari mana nih? Kan biasa bisa, apa sih, dalam form itu ya, aplikasi itu diminta institusi, email institusinya gitu Iya, ya. betul. Tapi ada nggak kalau misalkan saya kan publikasi, kadang kalau udah pakai Gmail disaraninnya ada email afiliasinya. Oh iya. Nah, itu pengaruhkah terhadap perhitungan? Oh, pengaruh. Oke. Gimana Pertama dari sisi kitanya juga diyakinkan gitu. Jurnal tuh diyakinkan bahwa kita itu adalah akademisi di sebuah perguruan tinggi dengan email institusi. Mungkin tadi dia mau publish di internasional jurnal misalnya yang terindeks Scopus. Amin. Amin, pengen ya biar dapat ini ya, biar dapat rembes. Oh, enggak dapat rembes. Salah Lumayan satunya sih. Iya, harus bisa insya Allah ya. Walaupun saya udah ditolak berapa kali, tapi ya nggak apa-apa. Nah, itu dia ngeliat, oh ini dari Unfari. Unfari itu apa? Dia lihat ngetrace, oh ternyata Universitas Al-Ghifari. Oke, dia seorang dosen. Mungkin dia agak longgar lah gitu, nggak apa-apa lah sedikit gitu, ada kesalahan sedikit paling nanti di reviewnya aja dikasih, akhirnya kita bisa di-accept loh itu artikel kita, itu satu keuntungannya. Terus yang kedua, track record dari universitas naik. Gitu. Jadi publikasi Unfari ngaruh gitu. Jadi kalau kita pakai Unfari berarti ini publikasinya dari institusi Universitas Al-Ghifari. Karena kan kerekam ya. Jadi pas waktu kita mendaftar email institusi itu Unfari itu mengirimkan link bahwa dia itu ada di data PDDikti. Karena kalau tidak dia nggak approve dari Google-nya gitu. Jadi untung kan, makanya itu harus gitu. Nah itu ya, berarti Bapak Ibu dosen di khususnya lingkungan Universitas Al-Ghifari atau di luar sana sebagai dosen juga, berarti yang belum punya email institusi bisa langsung hubungi saja ya, Bu, ya, karena itu menjadikan fasilitas dan juga ada impact selain daripada benefitnya ke kita, ke institusi juga ternyata ada. Iya, betul. Nah balik lagi karena tadi ID Sinta udah harus gitu Maya, Sinta karena mau dosen baik dosen dia yang mengajar di institusi ya itu harus punya ID Sinta gitu kan. Apalagi mungkin kalau mahasiswa punya penelitian boleh nggak Bu bikin? Iya betul. Jadi sebetulnya Sinta itu harusnya milik dosen. Tapi sebetulnya nggak masalah kalau misalnya mahasiswa mau bikin akunnya. Karena di akreditasi itu kan suka ditanyakan ya, betul. Publikasi dosen bersama mahasiswa atau publikasi dosen didampingi oleh mahasiswa didampingi oleh dosen kayak gitu. Betul. Nah itu sebetulnya kalau track recordnya ada di Sinta itu lebih memudahkan bagi institusi pelaporannya. Jadi operator Sinta mungkin tinggal nari ini nih mahasiswa saya publikasi betul. Jadi mungkin kedepannya insya Allah ya seperti itu. Iya gitu. Nah Sinta, Google Scholar. Saya dengar juga ada Pablon dan juga ada Orchid ID. Nah, bedanya apa sih Pablon Orchid itu untuk merekam apa gitu dari penelitian kita atau apa? Itu gimana tuh Bu jelasinnya? Nah, Pablon itu sebetulnya wadah untuk menampung artikel-artikel kita yang terindeks internasional ya. Kalau nasional itu apa yo? Yang nasional Sinta ya? Ayo, Pak. Artikel nasional ada di mana?
Garuda. Garuda Aduh. Pancasila, oh, bukan ya Garuda ya. Garuda. Saya lagi di ospek. Nggak apa-apa. Garuda, betul. Oke. Garuda Nah. rujukan digital. Iya Aduh. betul. Garuda, saya hafal. Jadi Garuda ya. Oke. Kalau nasional tuh Garuda. Betul. Sehingga ketika kita lihat misalnya di Garuda itu artikel-artikel kita mungkin penulisan di setiap jurnal berbeda-beda. Misalnya kayak saya Mary Akmaradina, bisa M Adina, Betul, Bisa. betul. Saya juga gitu, bisa betul, betul. Mary Ade, Ade, iya bisa betul. Mary Akmara D gitu Iya, kan ya. betul, Nah, betul. untuk di Google itu kita nge-trace. Iya, betul. Oh ini benar nih tulisan saya. Nanti di Google di Garuda maksud saya. Di Garuda itu dia kalau setiap nemu nama baru dia bikinkan ID gitu. Nanti ID Garuda kita harus masukin juga loh di Sinta ya. Sinta, oke, Nah, oke. Nanti lengkapi aja lah di profil Sinta apa saja yang diminta ID-nya. Termasuk pablon pun diminta. Diminta, Gitu. betul. Nah, gitu. Jadi nanti di Sinta itu, oh ternyata ID saya ada 6 karena Iya, beda-beda nama itu kan. Jadi ketulisannya ngaruh ya, ketariknya Iya, sedikit gitu. betul. Betul, kita kadang udah iya Ya, oke, ini paham. ini sistem big data gitu Oh, ya sebetulnya iya, iya. penarikan kan. Nah, jadi kita nanti bisa klaim oh ini tulisan saya gitu. Kita sampaikan di Sinta bahwa saya hanya mau pakai satu ID. ID yang mana nanti disuruh milih tuh. Pilih, Oh, saya ID yang ini. Oke. Jadi semua tadi yang publikasi beda-beda tadi Iya. akan Bisa bersatu di-merger gitu kan, digabung, di dalam iya. satu ID Oke, oke. Garuda. Iya. Kalau pablon itu sama kayak Garuda. Oh. Nah, tapi publikasi yang sifatnya internasional. Oke, oke. Nah, gitu sih sebetulnya. Kalau misalkan di internasional nama kita ada berbeda gitu ya. Iya, sudah betul. publikasi. Heeh. Nah, pablon inilah gitu. Membantu. Oke, kalau Orchid sendiri itu apa, Bu? Kadang kan ID Orchid gitu ya, Iya, kita dapat penting. pakai. Nah, itu pentingnya gimana? ID Orchid itu sebetulnya tempat orang mau nge-trace kita. Oke. Jadi kayak biodata kita lah. Iya, iya. Kan di situ tuh harus masukin ya riwayat Riwayat pendidikan, pendidikan, betul, pekerjaan, publikasi, betul. pengabdian. Kita masukin semuanya. Oke. Bahkan gini nih, misalnya nih saya teh lagi penelitian ya tentang fisika farmasi gitu ya, farmasi fisik. Nah, saya pengen cari orang di Di luar. dunia yang pakar terhadap bidang ini, saya cari di Orchid. Oke, oke, oke. Nah, karena kan dosen makan nggak mau ya nge-share Iya, nomor nge-share. telepon begitu Betul, saja betul, kan. betul, Ingat betul. kasus. Jangan sampai ya nge-share Iya. nomor telepon Telepon. di web ya, bahaya katanya. Nah, itu kita bisa dapetin biodata dia itu dari ID Orchid gitu. Nanti kita Oke. bisa email kan ada emailnya Ada, gitu ya, ada iya. alamat Ada, institusi. iya, betul. Nah, di situ. Jadi Orchid ID itu kayak apa ya? Buat tempat bisa iklan gitu ya. iklan ya, Iklan diri. Tapi iklannya ini ya, riset ya. Riset. Oke, betul. Iya, soalnya saya bikin tiba-tiba memang ada yang melihat gitu ya. Pasti kan ada pemberitahuan gitu ya. Siapa melihat tulisan Anda Iya, betul. gitu. Saya lihat oh artinya kita memungkinkan besar ketika memiliki akun-akun itu untuk betul. kolaborasi dengan Peneliti luar. gitu. Oke, saya paham. Nah, kadang kan nggak semua dosen ya ingin melakukan effort itu ya. Iya, betul. Padahal dengan adanya penggunaan gadget ini kan memudahkan Iya. gitu. Kayak berarti mungkin ya nanti tahapannya ketika khususnya dosen yang baru gitu kan atau dosen yang belum memiliki gitu. Berarti kan tahapannya dia harus coba verifikasi Gmail-nya Iya, terhadap betul. aktivasi Google Scholar Iya, begitu ya. betul. Kemudian mulai berkunjung ke Garuda gitu ya. Garuda ya atau Garuda Jurnal mungkin nanti akan muncul ya. Garuda berarti dia mungkin sudah mulai cari namanya gitu ya. Iya, betul. Iya, karena saya pengalaman Judul gitu. sih yang lebih enak. Lebih enaknya judul ya. Kita pernah nulis apa aja gitu. Atau ketika sort by name juga saya pernah dia Apriliani, ada yang muncul Apriliani dia, Ya, betul. dia bisa. April gitu. Nah, itu banyak gitu. Akhirnya saya match mana nama yang mau saya gunakan Iya, gitu betul. kan. ID-nya kita simpen gitu ya dalam kadang suka ada buku saku sendiri gitu ya di Dimasukin dompet? Enggak ya, sekarang mah zamannya handphone teh. handphone betul. Di Jadi note, saya kadang di note. di note ini akunnya karena terlalu banyak. Apa ya Sinta saya beda gitu. Nah, Betul. selain tadi berarti simpen, kemudian kita buka Sinta, itu kan mulai dimasukin ya ID Betul. Google Scholar-nya, Betul. ID Garudanya, ya kalau yang sudah punya WOS, ya WOS-nya gitu kan Scopus ya. juga. Scopus juga. Nah sekarang berarti supaya memenuhi, oke, tadi udah tahu caranya bikin Nah, Google Scholar, itu kan melekat pada Gmail kita, Ya. tinggal aktivasi ke Google Scholar menggunakan Gmail, itu sudah ke-trace. Sinta udah insya Allah udah paham, yang nggak punya akun atau bahkan lupa ID Sintanya bisa ke Ya, ke saya menghubungi boleh ya. ke Bu Mary atau ke LPPM. Verifikator Sinta. Nah, Kalau di kampusnya siapa nggak tahu ya. Kalau di kita verifikator Sinta tuh di LPPM. di LPPM. Nah, di LPPM Universitas Al Ghifari.
sekarang untuk memenuhi poin update Sinta itu kan ada poin WOS dan juga Scopus. Iya, betul nggak? Ah. Nah, kadang dosen juga nanya, gimana sih caranya kita biar dapat ID WOS dan Scopus? Iya, Nah, mungkin ke situ gimana Bu caranya? Nah, ini agak dilema ya. Jadi kalau ID WOS atau Scopus itu memang harus publikasi dulu. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya kita dosen Unpari hampir 90% sudah punya ID Scopus. Karena kita punya kerjasama saat itu jadi co-host ya, sehingga kita publikasinya itu bareng gitu ya, kerjasama publikasi gitu lintas ilmu, sehingga sebetulnya kita nggak harus jadi penulis pertama, penulis kedua juga bakal dapat ID sebenarnya. Berarti kan nama kita terdaftar. Nah, ketika sudah ada publikasi maka di situ akan ada ID. Jadi kalau belum ada, ya mohon maaf. Iya, betul. Paling kosongin aja dulu, kosongin dulu ya, nggak apa-apa. Tapi ya syaratnya tadi artinya harus memacu ke kita sebagai dosen ya. Saya ID yang lain udah punya, kayak saya sendiri, aduh ID Scopus nih. Artinya kayaknya kalau jadi dosen lebih sakit hati ditolak sama Scopus ya Bu. Daripada maaf tidak lolos review, tidak lolos review gitu ya. Nah itu nanti mungkin manfaatnya akun tadi kayak gimana tadi juga sudah dijelaskan. Nah sekarang beralih ke pembahasan manfaatnya untuk pendanaan penelitian Bu, karena kan pasti gimana tuh kita pendanaan penelitian tidak dapat dari kampusnya gitu kan, tidak ada. Nah kalau dosen saya semangat juga gitu, oh akan ada penerimaan hibah ya, dana hibah penelitian. Nah seberapa pengaruh sih Bu akun-akun yang dimiliki tadi oleh dosen terhadap impactnya terhadap penerimaan hibah tadi? Nah itu gimana? Nah sebetulnya hibah itu ada syarat ya. Kan kalau mungkin kalau PDP nggak terlalu ketat lah ya syaratnya. Jadi mangga itu mah ya, terbatas di publikasi juga. Kayaknya kalau proposalnya bagus bisa jadi diterima. Tapi kalau untuk penelitian fundamental itu ada syaratnya. Sinta overall-nya, untuk science tech berapa. Ya. Nanti kita bahas deh. Untuk itu ya, untuk penelitian kita bahas khusus soalnya lumayan ya. Syarat fundamental itu seperti apa, PDP itu seperti apa, terus biayanya berapa biar tambah semangat. Nah, dapatnya berapa jut, puluh juta bahkan ya saat ini. Luar biasa ya ternyata penelitian dosen. Luar biasa, apalagi kemarin pendanaan PDP naik ya Bu. Ya Allah itu luar biasa apa Bu? Berarti dari kurang lebih dari 20 sampai dengan tembus ke 50 juta untuk PDP. Nah, dosen kita ada yang hampir 50 juta, 49 juta loh. Itu PDP, wow, keren banget itu. Karena saya nggak lolos. Sabar ya, dicoba lagi. Insya Allah ya tahun ini. Nah, jadi tadi ya Bapak Ibu dosen, semuanya kan teteh yang memang saat ini ingin berkarir sebagai dosen ya, ternyata tugas dosen itu sebetulnya nggak berat ya. Sebetulnya bagaimana kita menjalaninya sebagai dosen, karena sekarang memudahkan sebetulnya dari teknologi ya, kapanpun dimanapun kita bisa upgrade terhadap riset kita. Dari tadi Sinta, apa yang disampaikan, dan ternyata berpengaruh gitu. Nah kadang gimana Bu, kalau misalkan ada dosen yang masih beranggapan bahwa kan tadi Ibu sampai berpikir bahwa iya nih saya posisi Sintanya karena saya tugas belajar jadi saya kesalip. Nah tapi tidak semua dosen kayaknya memikirkan peringkat Sinta dia dalam institusi gitu. Nah padahal coba Bu, bagaimana sih sepenting, kan tadi sudah dijelaskan ya, kan penting ya kita melihat peringkat saya turun atau naik nih gitu. Nah Ibu suka melakukan itu atau selama ini yang Ibu lakukan seperti itu atau lebih ke cenderung cuek aja? Nah itu gimana? Jangan, sebenarnya sih saya mah lebih setuju kalau ada apresiasi dari institusi. Itu seneng banget. Jadi kayak misalnya, oh ini peringkat Sinta 1, 2, 3 saya dapat penghargaan sebagai ini, gitu sebagai dosen produktif misalnya atau apa gitu. Jadi kayaknya terpacu ya dosen-dosen untuk melihat harus Sintanya harus dan berarti mengisi Sintanya. Betul. Gitu. Sebetulnya saya juga kepikiran itu. Karena kalau saya kenapa selalu melihat, karena memang kalau publikasi masukin lihat ada nggak gitu, terus ada HKI masukin, ada nggak kan gitu. Betul. Ya tadi bisa jadi dosen-dosen agak cuek misalnya beberapa dosen karena aktivitasnya yang padat. Nah mungkin dengan salah satu cara perhatian dari institusi itu bisa jadi
meningkatkan kalau menurut Oke, saya. Jadi Mudah-mudahan ya. penasaran, saya juga berapa ya ranking Silakan Sintanya? dilihat ya langsung. Luar biasa ya ternyata tadi ya. Mungkin nanti diagendakan ya Bu ya sebagai rekomendasi bahwa adanya reward ya atau Iya, betul. apresiasi dalam setiap semesternya. Dalam satu semester ini dosen siapa nih yang produktif melakukan penelitian iya, betul, dan betul. pengabdian? Betul. Karena tadi ternyata Sinta selain berdampak kepada track record dosen sendiri, itu berdampak kepada institusinya juga Iya, betul. gitu ya. Nah, jadi kemudian tadi dari itu nanti bisa dilihat Sinta overall-nya untuk mendapatkan dana hibah. Iya, betul. Nah, kadang kita terkendala nggak bisa ngajuin secara qualified pendidikan is okay, masuk. Benar nggak, Bu? Secara mungkin japung masuk gitu. Tapi ketika qualified dilihat dari Sinta, skor Sinta, nah itu Bisa yang kadang jadi, kita bisa jadi aduh bingung ya Iya, kenapa. betul. Nah, ternyata kan nanti juga mungkin akan bahas lebih lanjut lagi syarat-syarat secara khususnya untuk mendapatkan hibah ya di akun Bima. Selain tadi Sinta, Google Scholar, Pablon, Orchid yang sudah dijelaskan, dosen juga wajib punya akun Bima. Nah, Bima itu nanti bisa langsung menghubungi Bu Mary dan juga LPPM ya untuk mendapatkan penelitian. Satu lagi Bu, yang terakhir ya. Apa nih motivasi untuk semuanya dosen-dosen muda? Ini kita belum ngebahas tentang Permendikbud aturan terbaru ya Bu. Itu kayaknya mau 30 episode ya. Lumayan ya. Terlepas dari itu semua ya, berkaitan dari bidang atau fashion Ibu dalam hal publikasi, penelitian atau riset, kira-kira apa nih yang bisa yuk loh Bapak Ibu akan teteh dosen apa gitu Bu kira-kira? Jangan untuk yang menyaksikan ini. Oke. Terkait tema ini juga lah ya. Iya, harus tentang ini. Ya, saya mau berharap ya dosen-dosen itu mau mengupgrade diri gitu ya untuk ya tadi memenuhi tridharma perguruan tinggi, dan kita juga bekerja sama ya. Dosen itu tidak bekerja sama dalam rumpun ilmu saja loh. Betul. Jadi ayo kita kerjasama antar prodi, antar fakultas gitu ya. Pokoknya satu afiliasi ini kita kerjasama gimana caranya kita saling mendukung untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen, terus juga meningkatkan institusi ya, Betul, gitu. Institusi kita ya harapan kita segera meningkat lah ya, akreditasinya mungkin. Nah, atau segala macam halnya yang mendukung di institusi gitu. Jadi pedulinya kita terhadap aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang turun gitu ya, termasuk hal ini gitu ya, tentang publikasi, tentang penelitian dan pengabdian. Ini kayaknya insya Allah gitu, ini akan mendorong institusi lebih baik lagi dan lebih maju melesat ranking gitu. institusi ya, khususnya Universitas Amin ya Rabbal Alamin, itu harapannya. Jadi terakhir mah berpesan segera ya update Sintanya, karena ini nanti saya kena tegur nih sama ketua LPPM. Iya, biasanya dapat surat cinta. Bu Mary, ini gimana progresnya, udah naik belum rankingnya? Saya waro-waro. Tapi kalau surat udah turun ya, udah ya, udah dapet ya di prodi. Nah itu mudah-mudahan ini juga podcast lanjutan ya dari turunnya surat dari Kemendikbudristek, dan harus ternyata ya tidak ada alasan lain gitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Artinya kita dalam dunia era digital sekarang ya, memang harus sudah serba update-nya digital. Tidak lagi sekarang tuh untuk pemenuhan karir kita itu kita bawa-bawa artikel atau bawa-bawa jurnal yang sudah publish ya Bu, bawa bukunya gitu ya. Gede-gede. Iya, gede, panjang gitu ternyata. Tebel gitu ya. Ternyata sekarang adalah bahwa gimana caranya kita dapat tadi gitu ya ilmu tentang ini dan mengaplikasikannya ya tentunya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mary tadi ya, mohon maaf sebelumnya Teteh, sekarang Ibu karena nyamannya emang Ibu ya nggak apa-apa. Jadi adalah apa yang disampaikan oleh Bu Mary tadi terkait penjelasan tentang Sinta, Google Scholar, kemudian Pablon ya, Orchid sampai kepada Bima, nanti kita akan bahas lebih jauh. Saya menangkap adalah bahwa kesimpulannya adalah kita semua bisa ya. Bisa. Letaknya itu bukan kepada bisa atau tidak bisa, lebih kepada mau atau tidak, begitu ya. Betul, mau atau tidak kita mengupgrade diri. Nah, jadi dimanapun sahabat akademika yang memang saat ini menggeluti tentang perdosenan sebagai dosen ya. Ayo kita mulai mau sekarang untuk mengupgrade diri, mengupgrade potensi melalui apa yang kita bisa lakukan
Begitu ya? Iya. Oke, saya Dia Priliani pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hatur nuhun. Oke, dadah.